APBD kita masih juga terus dipotong hanya karena penanganan COVID dalam rangka tentu saja untuk bidang kesehatan, di sektor kesehatan, dan bahkan juga sampai pemulihan ekonomi. Betapa besar dampak COVID ini terhadap negara, terhadap daerah, bahkan dunia. Sampai 2 bulan ke depan harus ada komitmen supaya COVID ini bisa minimal berubah dari merah ke oranye. Karena insultan tinggal 2. Dan tahu bagaimana kalau ukur. Tapi lihat perkembangan hari-hari pasti ada 1. Dan juga terlalu banyak satu-satu. Satu orang. Sekarang 1.236 orang. Di antaranya 34 yang masih dirawat, begitu ya? Pak Kanise? Ya. Saya kan dapat laporan update terus, di grup juga ada yang di Pemda. Ini tanggung jawab kita semua. Ya, untuk kemudian jangan sampai semakin tentu melebar di tengah masyarakat kita. Dari teman-teman usahawan saya kira juga akan memberikan saran. Pak Asisten 2 nanti catat juga bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian dari tokoh-tokoh agama, juga tambahan dari Pak Ustadz dari Kementerian Agama, kita mendapat masukan dari camat ya, dan dari perangkat daerah. Nah, sebelum itu saya juga kita semua mendengarkan Pak Wakil Bupati, Ibu Wakil Ketua DPRD dan Forkopimda lainnya untuk memberikan tambahan-tambahan dalam rapat kita ini sehingga insya Allah ini jadi paripurna hasilnya, kesimpulannya. Saya kira itu. Dan untuk pertama saya persilakan Pak Wakil Bupati tambahkan. Setelah itu nanti silakan. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin stressing beberapa hal saja. Tadi memang Pak Bupati mengingatkan kita memang COVID memang perlu kehati-hatian yang ekstra. Ya, tapi perlu kita lihat juga di beberapa provinsi dan daerah itu sudah mulai, karena mungkin kurvanya sudah melandai atau merata, itu mereka sudah mulai buka. Di Sumatera bahkan SD, SMP sudah mulai sekolah dengan prokes yang ketat. Dan misalkan 50 dia sudah 25 nanti sore masuk, dan cuma 2 jam dia sekolah. Itu sudah ada. Nah, kemudian begitu Kota Palu juga buka, dia punya wali kota main bola langsung hijau. Nah, kita juga sudah main bola ini Pak Kadis. Kenapa? Jangan sampai kita terlalu banyak memeriksa, padahal dia memang sudah penyakit asma dan sebagainya. Ya, dengan dari awal dulu saya bilang memang ini COVID, jangan kita terlalu takut karena mudah-mudahan seperti apa yang disinyalir tadi, di Makassar sudah orang ada imun, apalagi sudah divaksin. Target 70% masyarakat divaksin untuk mengembangkan kekebalan imunitas kita. Mudah-mudahan di Makassar seperti itu. Nah, kita juga kemarin alhamdulillah, misalnya saya sebagai ketua lansia, buat alhamdulillah lansia yang mau divaksin 50 kita daftar di Kadis Kesehatan, di gugus tugas mendaftar tahap kedua 130. Ya, kalau saya berpikir memang tidak boleh terlalu takut, tapi jangan nekat. Ya, memang prokes harus jalan, tapi kita juga harus meningkatkan imunitas dari sisi lain, olahraga, olahraga itu perlu juga supaya rileks kita.
imunitas juga naik. Jadi pada prinsipnya menurut saya, kalau toh memang sudah bisa kita melonggarkan ini, ya sudah memulai juga, misalkan kabupaten lain itu memulai juga. Anak sekolah mungkin setelah lebaran ya kita bismillah dengan Faiza azam tawakal Allah. Setelah kita bermusyawarah, kita serahkan pada Allah. Mungkin dengan kita penguatan tadi seperti di Makassar, imunitas orang naik juga. Dan coronanya yang pingsan sendiri. Nah, seperti itu juga ini Pak Kadis Kesehatan perlu kita diskusikan lebih benar, tapi kita tetap sami'na wa ata'na dengan standar prokes sesuai yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Saya dapat amanah Pak Bupati dari Bupati Banggai Kepulauan, mestinya beliau mau hadir hari ini Pak. Saya bilang beliau ingin juga dengan ada surat pemerintah pusat terkait dengan mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei tidak boleh ada arus mudik perjalanan termasuk moda transportasi yang memang dibatasi. Beliau juga ingin menyampaikan ya, kalau memang itu dibatasi, misalkan kapal perdaran kapal laut di Banggai Balut sampai di Taliago dan Sula, bagaimana kita orang punya keadaan sandang dan pangan. Beliau pengen sekali Pak, hari itu bakal ada koordinasi dengan Forkopimda di sana, di Polri, ada Zoom meeting juga dengan yang lain-lain. Jadi yang penting mereka pengen juga nanti mulai tanggal 6 sampai 17 Mei itu apa yang kita sepakati di lockdown atau diproteksi, tapi ada misalkan pangan harus terus jalan ke Banggai Pradas ini. Nah ini yang barangkali boleh punya salam kepada Pak Bupati, kepada Forkopimda rapat kita hari ini untuk terus juga kita bisa bicarakan sehingga menjelang tanggal bulan Mei itu di Lebaran nanti semua juga tidak ada hambatan-hambatan yang bersifat prinsipal terhadap masyarakat di 3 kabupaten bersaudara ini. Ya, terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terkait dengan penanggulangan COVID, ya dari DPD Kabupaten Banggai, dalam hal ini pemerintah, eksekutif dan legislatif sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah, dengan tentunya memperhatikan hal-hal penanggulangan COVID, karena masalah COVID ini bukan cuma masalah kesehatan saja. Tentunya masalah COVID ini mencakup 3 hal, yaitu bagaimana yang pertama masalah kesehatan, kemudian masalah ekonomi juga, yang membangkitkan ekonomi, kemudian jaring pengaman sosial. Oleh DPD Kabupaten Banggai dan pemerintah Kabupaten Banggai, ya kemarin kita refocusing besar-besaran ya sejumlah kurang lebih 114 miliar ya, karena sudah ada ketentuan dari pusat ya, di mana dari DAU kita dipotong langsung ya sekitar 26 miliar, kemudian dari DAK sekitar 1 miliar lebih, jadi totalnya kurang lebih 27 miliar yang dipotong langsung dari pusat. Kemudian refocusing yaitu pergeseran ya, kita ada 87 miliar ya yang digeser untuk kepentingan COVID ya. Jadi total untuk kepentingan COVID itu sejumlah kurang lebih 114 miliar ya. Jadi memang pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif ya betul-betul serius dalam menangani masalah COVID ini ya. Tinggal masyarakatnya seperti Pak Bupati bilang ya, karena mindset kita berbeda-beda. Ya untuk itu ya mari sama-sama kita di ruangan ini ya, sumbang saran. Sebenarnya kalau kita betul-betul mau memenuhi protokol COVID ya semua akan baik-baik saja. Jadi mudah-mudahan terutama tokoh-tokoh agama, Pak Ustadz, Ketua MUI kan ceramah tiap malam. Pak Asri, Haji Asri juga pasti ceramah tiap malam, kesempatan sampaikan. Nah nanti juga kalau memang edaran kita dipertegas melalui pemerintah, tim Satgas itu, masjid-masjid itu memang harus divaksin. Imam, kalau tidak imamnya divaksin, Pak, kita pertegas ya, tutup saja. Karena instruksi Menteri Agama itu tegas, kita masih zona merah. Kalau tidak bisa, cuma kan tadi siapa yang mau di demo? Ini 2 tahun mau kita tutup masjid terus. Aduh, orang pasti demo. Sedangkan tadi malam saya di Masjid Agung itu penuh itu Masjid Agung.
Ya alhamdulillah ada jarak, terus ada yang memang tidak pakai masker, tapi sebagian kecil. Nah itu yang perlu kita tegas di masjid-masjid kita di dalam kota maupun di luar kota pertegas. Kemarin ada edaran dibuat oleh Kesa, Pak Asisten nanti pertegas itu bagaimana supaya ya sudah, jangan kita salah juga sebagai pemerintah. Serba salah kita di kabupaten ini. Kalau di pusat kan main PAN, zona merah tutup. Tapi saya senang sekali dapat laporan salah satu tokoh agama kita itu memang meminta umatnya, tokoh agamanya, ya, seperti dari Sinode, dari Hindu Dharma itu, dia dorong memang itu panditanya, dia punya pastor pendeta didorong untuk cepat vaksin. Harus informasi yang tidak berimbang. Jujur, apakah cuma saya yang di hati saya berita tentang yang membahagiakan dan yang menakutkan itu berimbang apa tidak tentang corona? Karena yang membahagiakan sangat sedikit, tetapi justru yang menakutkan yang banyak. Yang kemarin yang viral lagi adalah seorang PNS di Sulawesi Utara yang bengkak kakinya setelah divaksin. Itu kalau kita nonton dengan video durasi yang singkat tetapi memperlihatkan lutut yang sudah seperti batang pisang, hampir semua kita takut untuk vaksin. Tapi berita itu tidak di kantor, tidak ada yang mengatakan itu bahwa itu hoax. Dibiarkan dia bergulir dan merangsang ketakutan masyarakat. Ini yang tidak berimbang. Kemudian masalah corona yang menakutkan, tetapi masyarakat kita memamerkan atau menginformasikan tentang keberaniannya dan ketangguhannya menghadapi corona, bahkan ada yang minta untuk segera dimasukkan corona di dalam tubuhnya. Ini kan berita-berita yang menakutkan yang membuat beban masyarakat kita. Oleh karenanya mungkin salah satu tanggung jawab kita, bagaimana kita sebagai bagian daripada pemerintah dan institusi yang mendukung pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, menjadi bagian yang tidak hanya menghimbau, tetapi juga mengcounter daripada informasi itu di media sosial kita, baik di WAG, di Facebook, lebih ramai lagi, ya, supaya berita tentang yang menakutkan tadi bisa terobati seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua DPRD. Ya. Dulu kalau kita divaksin cacar dulu, disuntik di lengan kita juga demam dulu, ya, masih kecil. Ya. Sama juga ini demam juga, tapi tidak ada yang kita membiarkan dia bergulir itu informasi yang menakutkan itu. Ya. Semua kita mulai dari tenaga medis, aparatur pengadilan agama termasuk mungkin di media sosial yang menjawab itu semua. Itu hoax. Dulu juga dicacar kita, atau mungkin diambil suntikan di sini anak-anak dulu ada demam juga. Ya. Tapi setelah dia demam, dia sehat kembali dan dia kuat. Ya. Itu bukti-bukti bahwa ternyata vaksin memang ada pengaruh. Ya, nanti Kepala Dinas Kesehatan yang bisa menjelaskan lebih jauh secara medis. Saya atas nama komando dan staf serta seluruh keluarga besar Kodim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara sekalian yang menjalani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan dan meridhoi segala amal ibadah puasa kita selama 1 bulan ke depan. Amin. Mohon izin Bapak Bupati, saya mewakili Dandim karena saat ini juga kami masih ada tim pemeriksaan dari Kodam, maka beliau memerintahkan saya untuk mewakili. Yang pertama, kita harus disiplinkan diri kita sendiri dulu, baru keluarga. Saya kira kalau kita semua keluarga mendisiplinkan diri, persoalan orang lain yang tidak tinggal kita
himbau, kita ajak, masih juga belum mengerti dan tidak juga memahami pentingnya menjaga kesehatan, ya saya kira kita tidak bersalah. Dan yang salah kalau kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita tidak peduli karena kita diberi tugas dan tanggung jawab, himbauan, ajakan. Kita lihat kalau sanksi ya angkat sampah kemudian mengucapkan Pancasila, mungkin mereka pikir itu saja. Kalau bisa kita tingkatkan ke denda supaya ada perhatian dari mereka, mungkin ini saya masukkan. Kemudian untuk kita juga Polri sudah membentuk kampung tangguh. Jadi apa setiap kelurahan desa ada kampung tangguh, tujuannya ya untuk mengurangi COVID, baik itu di kecamatan ataupun di kelurahan atau desa. Kemudian sampai sekarang ini kami dari pihak kepolisian belum pernah atau tidak mengeluarkan izin keramaian. Jadi kami perintah dari atas, perintah Pak Kapolres juga, kami belum mengeluarkan izin. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini memang pemberitahuan ada sama kami, namun untuk izin resmi yang dikeluarkan oleh Polres tidak ada. Tujuannya ya kita mengurangi untuk penyebaran COVID itu. Namun dari pelaku-pelaku usaha atau hotel apabila melakukan kegiatan ada pemberitahuan sama kami, namun kami tetap turun mengontrol apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan lebih dari 50 atau di bawah dari 50 sesuai dengan edaran Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Jadi kita tetap kontrol laksanakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian kita juga untuk para babin bersama unsur kelurahan dan desa di kecamatan tetap melaksanakan sosialisasi mengenai 3M itu. Jadi sampai sekarang langkah-langkah kami untuk memberantas atau mengurangi mata rantai COVID ini tetap kami laksanakan dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa. Tapi hasil kemarin ini, minggu kemarin, masih 2 kabupaten yang merah, yaitu Banggai dan Poso. Penilaian ini memang setiap minggu Pak Bupati dan kita semua, dan kita berharap minggu ke depan nanti kita lihat tren perkembangan kasus di Kabupaten Banggai, mudah-mudahan bisa atur slide. Nah ini kasus kita secara keseluruhan, jadi tadi jumlah kasus 1.236, lalu yang menarik ini angka kesembuhan 94,4%, ini tinggi di atas nasional. Akan tetapi angka kematian kita yang masih tinggi 3,4. Jadi jumlah yang meninggal artinya penanganan kita masih di atas rata-rata nasional. Slide. Nah ini kita lihat perkembangan dari bulan ke bulan. Kita lihat zona merah per kecamatan. Dari Januari masih ada 5 kecamatan, kemudian di Februari berkurang, kemudian Maret sudah hilang merahnya, tetapi orange-nya masih ada 4 kecamatan. Hari ini kita tinggal 3 kecamatan yang orange, jadi Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara, dan Luwuk Selatan. Sudah bukan merah lagi Pak Camat. Ya, sudah. Nah, saya kira itu Pak Bupati. Kemudian untuk solusi, memang kami sudah evaluasi kemarin dan kami mengundang salah satu pengurus takmir masjid, mau lihat bagaimana kondisi masjid menghadapi puasa ini. Jadi yang pertama yang jadi problem itu adalah jaga jarak. Belum semua masjid seperti Masjid Agung. Tadi saya ngobrol dengan Pak Ketua MUI, masjidnya Pak Ketua MUI masih tidak memindahkan jarak, sehingga ini yang perlu Pak Alfian, mungkin penegasan kita di surat itu harus ada ketegasan soal jarak ini. Kemudian yang berikut soal kebersihan lantai, karena droplet ataupun cairan yang keluar itu setiap jamaah ada, maka harus dilakukan setiap selesai sholat itu harus ada pembersihan lantai. Nah ini yang perlu penegasan dari Satgas Covid.
Kemudian yang berikut, yang tidak pakai masker. Nah, apakah perlu kita memberikan bantuan kepada masjid? Sebab masjid menyampaikan tidak mungkin jamaah yang datang kita mau pulangkan hanya gara-gara tidak pakai masker. Nah, apakah ini dimungkinkan? Kami akan mendistribusikan masker itu ke masjid-masjid. Tapi kami menghitung Pak Bupati, jumlah masjid ini kalau kita hitung rata-rata per desa 1 337 kalau desa kelurahan. Nah, ini yang mungkin mohon arahan dari Pak Bupati, apakah memang masker ini perlu kita sampaikan? Jangan sampai nanti juga dan hanya membuka di situ, lalu kalau ada misalnya seperti saat pilkada lalu akan jadi sorotan. Kemudian yang berikut syarat yang ketiga Pak Bupati, kita kalau misalnya untuk semua imam bisa divaksin, kita mau periksa mereka dengan antibodi dan antigen. Imam-imam yang memang betul-betul harus bertugas, kita yakinkan bahwa mereka bebas dari COVID ini. Kemudian yang terakhir untuk yang sektor informal, yang di masjid-masjid menjual kue dan lain sebagainya pada saat Ramadan itu perlu kita antisipasi. Kemarin kami menerima surat permohonan dari mereka yang jualan di sekitar Masjid Agung. Mereka minta masker seperti ya. Jadi ini sebuah jumlah yang banyak, kan? Tapi kalau kita tidak layani juga dan mereka setiap saat bersentuhan dengan pembeli, maka itu juga jadi riskan. Maka kalau ini kita penuhi, tentu mereka tetap bisa jualan dengan protokol kesehatan, mungkin kerjasama dengan dinas UMKM dan koperasi untuk selalu memberikan pembinaan dan PPP agar ini bisa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Saya kira itu dari kami Pak Bupati, sudah ada solusi ataupun saran. Terima kasih. Jadi secara nasional, supaya kita tidak disalahkan Pak Menteri Agama, kita sudah orange. Berarti status merah itu kan tidak boleh bikin apa-apa. Padahal kita sudah tarwin mana-mana. Jadi orange secara nasional, secara provinsi yang kita masih merah. Dengan itu insya Allah kita terus tentu saja mengingatkan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, Pak Asisten 2 terutama yang juga konseptornya nanti edaran yang akan kita buat ini, nanti juga dikoreksi Pak Sekda. Ya tadi yang disarankan Pak Kepala Dinas Kesehatan itu tentang misalnya masjid-masjid itu imamnya vaksin atau wajib mungkin setiap 3 hari di rapid PCR atau rapid antigen. Tolong diingatkan selalu menggunakan masker. Jadi mungkin Pak Camat Luwuk yang kebetulan hadir langsung dengan Camat Luwuk Selatan dan Camat Luwuk Utara melalui virtual, tolong, dan camat-camat lain di seluruh wilayah yang ikut virtual pada pagi hari ini, saya ingatkan tolong buat satu langkah di wilayah masing-masing untuk selalu mengingatkan pedagang-pedagang kita yang terutama pedagang kecil yang melayani penjualan buka puasa itu standarnya harus ketat kita. Jangan sampai tadi itu Pak Karis bilang Doppler, lengket segala macam. Saran kami Pak Bupati ya, kaitannya dengan masjid ini dan rumah ibadah lain kemungkinan harus kita sering disinfektan. Seperti tadi Dr. Anand sampaikan bahwa itu misel itu harus didisinfektan. Mungkin teman-teman dari Pol PP atau PMI atau rumah zakat bisa membantu untuk mengadakan vaksinasi. Selanjutnya ada tim monitoring di masjid dan rumah ibadah harus dibuat. Itu isyarat dari apa yang tertuang dari aturan Majelis Ulama Indonesia. Jadi mungkin nanti ada tim gugus tugas kecil di tingkat masjid, di tingkat gereja dan seterusnya, sehingga ada filter bagi teman-teman yang akan beribadah secara khusyuk. Selanjutnya ada yang berikutnya Pak Bupati, ini kaitannya dengan pengamanan dan pengkhusyuan kita beribadah. Karena kalau kita melihat
seperti di Makassar kemarin ada tragedi bom di katedral. Nah, kemungkinan di rumah-rumah ibadah baik masjid, gereja, wihara itu ada tim yang selalu memantau gerak-gerik, karena kita daerah adalah daerah transit, daerah open access. Selain COVID, kemungkinan pengamanan rumah-rumah ibadah kita itu harus kita tingkatkan. Kita perankan teman-teman pemuda masjid, pemuda gereja dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran, kemungkinan dan seterusnya bisa kita hindari bersama. Yang berikutnya ada beberapa saran dari teman-teman yang sudah divaksin. Mungkin nanti ada semacam sertifikat vaksin itu seperti SIM. Kalau kita naik pesawat, melihat yang itu nggak usah di COVID, tusuk di hidung. Seperti itu. Kalau itu bisa, kita memang dalam WhatsApp itu ada beberapa penyampaian bahwa itu akan dijadikan semacam kartu SIM untuk bebas terbang dan seterusnya. Sehingga kalau itu memang bisa kita suarakan dari Kabupaten Banggai, insya Allah itu menjadi perhatian dari teman-teman di pusat. Anggota MUI sudah beberapa orang yang divaksin. Insya Allah saya juga sudah mendaftarkan diri sama Pak Dr. Anam. Insya Allah dalam waktu yang dekat. Dan memang ada dari jamaah haji bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya tentang vaksin? Saya sudah menjelaskan semuanya dan alhamdulillah yang mau berangkat haji sudah mereka untuk siap untuk divaksin. Untuk menyangkut masalah imam Pak Bupati, barangkali memang kita tidak bisa membendung dengan jamaah yang membludak. Di masjid kami di kampung komplek di Kampung Baru, saya mengatakan bahwa kita harus sesuai dengan protap dari COVID. Sebagian melakukan, tapi ada yang yang pendatang ini yang langsung memang. Tetapi kami sudah siapkan termasuk yang cuci tangan dan lain sebagainya. Saya sarankan Pak Bupati untuk para imam barangkali bisa disediakan untuk dalam wilayah Kota Luwu saya dulu masker. Barangkali itu bisa disediakan untuk wilayah yang dalam Kota Luwu. Karena itu memang saya lihat banyak jamaah yang memang belum memakai masker, tetapi baru sebagian. Oleh karena itu saya sarankan supaya untuk di wilayah Kota Luwu barangkali itu lebih ditingkatkan lagi. Saya rasa barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk imam barangkali ada wilayah dari Departemen Agama, nanti di suratnya saja dipanggil Ketua Forum Imam. Nanti untuk disampaikan tentang, biasanya ini kan mereka hanya apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Wakil Ketua DPR tadi. Memang ada berita-berita yang hoax yang diterima tanpa difilter, sehingga mereka takut dengan apa yang dilakukan. Tapi insya Allah kalau saya sudah divaksin, insya Allah ya semuanya insya Allah bisa terkendali dengan baik. Atas nama Sinode Gereja Kristen di Luwu Banggai, kami menyampaikan bagi seluruh umat muslim selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga saudara-saudara dapat beribadah dengan tenang dan mendapatkan keberkahan serta dijauhkan dari segala bencana. Selanjutnya saya bersyukur karena saya sudah divaksin, aman, dan setelah divaksin kami menyerukan juga kepada baik di media sosial maupun di lingkungan warga gereja, di grup-grup WA jemaat-jemaat, kami menyampaikan seluruh kami majelis sinode 10 orang berfoto bersama dan kami memviralkan itu. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, dijamin aman. Dan selanjutnya dengan apa yang kami sampaikan justru direspon yang kemudian kami hampir kewalahan memberi jawab karena teman-teman pendeta di lapangan mendesak kapan kami divaksin juga. Nah, jadi
kami hanya menyampaikan mohon bersabar karena vaksinnya terbatas. Mohon maaf jangan sampai ini salah, tapi kami menyampaikan apa adanya. Dan sampai ini saya terus juga teman-teman di lapangan minta supaya tolong kami menjadi prioritas karena kami berhadapan langsung dengan umat. Begitu. Lanjut saya bacakan pokok-pokok pikiran atau hasil kesimpulan. Yang pertama, 1. Ketentuan dan pedoman ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri 1442-2021. Sudah ada edarannya, tadi sudah edarkan, ini dipertegas. Yang pertama, sholat tarawih diperbolehkan dengan kapasitas 50%, prokes yang ketat. Itu tadi Pak Usman Pak Sekda bentuk tim. Yang kedua, menjaga jarak. Semua masjid akan dicek tanda silang antar jemaah, seperti contoh Masjid Agung Anud. Jadi jangan berdempatan. Yang ketiga, wajib memakai masker bagi jemaah. Tolong takmir masjid bagi yang tidak memakai masker atau nanti bisa bantu rekan siapkan baru masuk. Jangan sampai yang tidak masker jadi masalah. Ketiga, mencuci tangan, menghindari kontak. Disampaikan kepada para imam, para jemaah, jangan jabat tangan. Biasanya ada saking sudah terbiasa dalam masjid, bukan hanya jabat tangan, peluk. Keempat, ceramah, pengajian hanya diperbolehkan 15 menit, tidak bisa lebih. Dan kemudian para imam, termasuk saudara-saudara dari Nasrani dan agama yang lain, khotbah atau ceramah, surat-surat yang disampaikan ayat-ayat pendek, tidak usah yang panjang-panjang, karena prinsipnya ibadah itu dipercepat supaya kerumunan itu bisa terhindari. Kemudian pelaksanaan nuzul Quran terbatas. Yang selama ini mengundang Forkopimda lain sebagainya tidak bisa. Setiap masjid melaksanakan sendiri, tidak mengundang jemaah-jemaah di masjid lain. Kemudian takbiran ditiadakan karena itu potensi kerumunan luar biasa. Kalau takbiran di Kota Lok, Pak Kamokov, selamat bergabung, memang ramai, paling ramai di kalau takbiran ini ditiadakan. Sholat Idul Fitri dengan prokes yang ketat. Ini nanti kita, kebetulan saya ketua PHBI, kita akan rapat khusus. Memang prokesnya ketat. Nanti mohon bantuan di Satgas Covid untuk membantu. Kemudian para imam, pemimpin ibadah untuk melaksanakan vaksin. Saya ketentuan ini. Kemudian diharapkan toleransi antar umat beragama untuk menghargai umat Islam yang sementara berpuasa. Lanjut, penyemprotan di masjid atau tempat ibadah dilaksanakan sebelum dan sesudah ibadah atau sholat oleh Satgas Covid, didukung oleh Pol PP dan Damkar. Nanti kita koordinasi lagi. Kemudian pelaku usaha mikro tadi jajanan Ramadan dan bagi muslim dan PKL yang lain tetap menerapkan 3M. Masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Lanjut, tim monitoring masjid dalam sholat tarawih akan dikoordinir oleh camat, lurah, dan kades. Kemudian akan didukung oleh Satgas Covid, Pol PP, TNI, dan Polri. Kemudian Romawi 2, pengaturan aktivitas pelaku usaha dan tempat umum pasca Ramadan. 1. Kegiatan turnamen olahraga dan konser musik yang melibatkan penonton dan sendiri kerumunan tidak diperbolehkan karena sulit dilakukan pengawasan oleh petugas keamanan. Nah ini dia yang ditunggu oleh pelaku usaha. Kegiatan pertemuan, rapat, dan pesta perkawinan di gedung, di hotel, dan rumah penduduk dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Apabila melanggar akan ditagihkan oleh petugas. Aktivitas masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, wajib memakai masker, dan dilakukan pendisiplinan atau sweeping masker oleh petugas Satgas Covid Kabupaten Batam. Tempat umum yakni pasar, terminal, pelabuhan,
bandara dan lokasi wisata serta tempat keramaian lainnya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan akan diawasi oleh Satgas Covid atau petugas keamanan. Jam operasional kafe, restoran, dan swalayan sampai jam 22 malam. Kemudian G, yang terakhir, surat edaran Bupati akan diperbaiki atau direvisi sesuai ketentuan berlaku. Ada yang lewat satu ini, maaf. Selama bulan Ramadan, kafe, restoran tidak dibuka siang hari, maaf, ya, kecuali dibuka jam 17 untuk melayani bagi masyarakat yang berbuka puasa dan atau pelayanan melalui online. Nah, ini. Untuk karaoke, ya, dan sejenisnya selama bulan Ramadan dilarang dibuka. Saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.